Saat ini hampir sebagian besar ya, kalau kita lihat tadi data yang saya terima, sudah hampir 700-an pariwisata wisatawan mancanegara yang datang dari mulai Januari sampai bulan April ini ya, sudah hampir 700-an. Jadi memang hampir sebagian besar masih wisatawan mancanegara. Yang wisatawan lokal belum terlalu banyak. Yang saya diskusi dengan wisatawannya ya, khususnya yang mancanegara, memang keindahan alamnya yang memang betul-betul masih natural ya, masih terjaga, masih cukup baik. Ini yang kemudian membuat mereka betah, bahkan berkali-kali kembali ke sana. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu wisatawan diver internasional dari Jerman. Dia bilang kalau dibandingkan dengan spot diving yang ada di dunia yang pernah dia sampai, yang di Halsel paling terbaik. Selamat datang di Halmahera Selatan, pintu gerbang surga di Indonesia Timur. Kabupaten yang terletak di Maluku Utara ini ternyata memiliki keindahan alam yang luar biasa. Meski bukan jadi destinasi wisata masyarakat lokal, nyatanya Halmahera Selatan jadi spot diving favorit para pelancong internasional loh. Bagaimana tidak, keindahan alam bahari serta bawah lautnya siap memukau siapa saja yang datang. Meski begitu, kabupaten yang juga dikenal sebagai penghasil batu bacan ini masih memiliki sejumlah PR yang harus diselesaikan, mulai dari infrastruktur hingga sarana telekomunikasi. Lalu seperti apa ya Pemkab Halsel menyiapkan wilayahnya yang punya segudang potensi wisata ke masyarakat lokal dan internasional? Saksikan Nusaraya episode kali ini. Nah, Sobat Kompas.com, kali ini kita kedatangan Bupati Halmahera Selatan nih, Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Halo Bapak, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah sehat. Katanya abis dari umroh Pak? Iya, iya bisa dilihat kan di botak ini. Oke, Bapak kita coba kulik-kulik nih soal Halmahera Selatan. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya soal Bapaknya juga nih. Oke, boleh. Pak, tahun ini 36 Pak. Iya. 36 tahun. Itu terbilang cukup muda loh Pak. Siap. Kira-kira apa nih alasan Bapak masuk ke politik Pak? Iya, kalau ditanya alasannya, saya bingung juga menjelaskan alasannya ya. Soalnya memang sebenarnya kalau basicnya sendiri, dari mulai pendidikan tidak ada kecenderungan ke politik ya. Tapi kemudian memang saya dari SMA ini memang hidupnya di lingkungan keluarga yang lingkungan politik posisinya. Kalau dilihat sebenarnya rata-rata kita kecenderungan untuk ke politik itu tidak ada. Rata-rata kalau kita orang tua yang rata-rata aktif di politik ya, karena lihat kesibukan orang tua. Di awal saya lebih cenderung ke wira swasta. Dan memang dari awal sekolah sampai kemudian kuliah, saya lebih sering di luar daerah. Tapi nggak tahu kenapa ternyata arah jalannya kembali lagi pulang ke sana. Sebenarnya panggilan mungkin ya Pak. Mungkin salah satunya karena ayahnya pernah juga jadi bupati Pak? Sebenarnya nggak juga sih ya posisinya. Kalau mau dibilang ayah juga pernah bupati, itu mungkin jadi jadi pengalaman hidup aja. Karena orang tua kan pernah di birokrasi, kita pernah lihat lingkungan di birokrasi seperti apa. Tapi kalau kemudian jadi motivasi sih nggak pernah terpikirkan. Tapi karena memang saya lihat karena orang tua aktivitasnya politik, ya kadang-kadang tanpa kita sadari jadi anak-anak juga ketarik juga gitu istilahnya. Jadi akhirnya juga hadir di sana. Tapi kalau saya secara pribadi lebih ke panggilan panggilan untuk kemudian memberikan kontribusi ya buat daerah sih. Begitu. Oke, Bapak, kita kalau ngomongin Halmahera Selatan kayaknya identik banget nih sama pariwisatanya yang pesona alamnya yang sangat indah. Malah katanya sempat dibilang Raja Ampat kedua ya. Lebih bagus dari Raja Ampat malah. Wah, boleh diceritain nih Pak, seperti apa sih Halmahera Selatan tuh? Iya, jadi kalau kita bicara Halmahera Selatan, kita kan kabupaten yang cukup luas ya. Kita sepertiganya Maluku Utara, tapi kemudian dari luas wilayah itu 78%-nya lautan.
Jadi memang pariwisata kita lebih fokus ke pariwisata bahari dan juga pariwisata bawah laut ya posisinya. Dan potensi-potensinya masih banyak sekali, masih bagus sekali. Dan kalau tadi ya seperti Mbak Putri sampaikan Raja Ampat kedua kita bahkan lebih bagus dari Raja Ampat karena kita punya Kepulauan Widi ya. Kepulauan Widi yang juga jadi salah satu daya tarik pariwisata. Tapi kendala utama kita lagi-lagi masalah infrastruktur. Infrastruktur dari mulai akses untuk menuju ke Kabupaten Halmahera Selatan itu sendiri. Kemudian setelah di Halmahera Selatan akses ke spot-spot pariwisatanya yang memang masih perlu perhatian kita semua. Ya harapan kita tidak hanya dari Kabupaten Halmahera Selatan, tapi dari pusat, dari provinsi juga punya perhatian yang sama agar potensi pariwisata itu bisa kita kembangkan untuk lebih. Kalau misalkan kita ngomong infrastruktur tadi, memang kalau di Halmahera Selatan untuk mencapai lokasi-lokasi pariwisata itu seperti apa, Pak? Untuk mencapai lokasi pariwisata kan saat ini satu-satunya akses dengan speedboat ya posisinya. Sedangkan kalau dengan speedboat ini kan pastinya membutuhkan operasional yang cukup tinggi. Mungkin harganya juga harganya juga mahal lebih ya? mahal. Harganya juga lebih mahal. Dan yang kita harapkan infrastruktur di sini kan adalah akses jalan, akses yang kemudian lebih memudahkan turis untuk bisa mengakses wilayah-wilayah potensi pariwisata yang ada itu. Dan alhamdulillah sih ada beberapa wilayah kayak Widi saat ini kan dari provinsi ada pembangunan jalan yang sudah ada, cuma kemudian transportasinya belum. Dan kita juga berharap mungkin ke depan ada investor-investor yang kemudian bisa memberikan investasi yang sehat di spot-spot pariwisata kita agar bisa bisa menggait turis-turis untuk kemudian bisa hadir di Kabupaten Halmahera Selatan. Ya karena infrastruktur itu sebenarnya paling diperhatikan ya Pak, apalagi para wisatawan yang pengen datang ke Halmahera Selatan. Kalau misalkan sulit, mungkin mereka akan berpikir ulang ya Pak ya? Betul. Kalau kita lihat sekarang kan gini, untuk Halmahera Selatan sendiri, untuk kita menarik wisatawan lokal ini masih berat. Karena kan perbandingan kalau kita misalnya kita mau tarik traveler dari Jakarta misalnya, mereka berpikir daripada kemudian ke Halmahera Selatan dengan transportasi yang mungkin harganya 2-3 kali lipat ke Singapura misalnya atau ke Malaysia, itu akan jadi pertimbangan yang berat. Dan sekarang kalau kita lihat sebagaimana data yang kita miliki ya, rata-rata wisatawan kita wisatawan asing. Yang dari Jerman, dari beberapa negara Eropa ya, yang kemudian ada di beberapa resort yang juga sudah cukup lama ya ada eksis di sana. Harapan kita sih ke depan tidak hanya wisatawan asing saja, wisatawan lokal juga bisa kita tarik. Sehingga memang kita berharap memang tidak hanya infrastruktur, masalah akses ini juga Indonesia Timur ini kan kaya ya. Apalagi tadi potensi-potensi alamnya masih hijau, masih sangat menarik untuk jadi tempat berwisata lah. Tapi kemudian akses ini memang yang jadi hal utama yang jadi kendala untuk bisa sampai ke sana. Tapi mungkin memang kalau dibandingkan dengan Singapura tadi kata Bapak bisa 2 kali lipat gitu ya Pak untuk harganya. Tapi mungkin ada daya tarik tersendiri nih di Halmahera Selatan sendiri ya Pak. Ada Kepulauan Widi juga. Ada juga Pulau Tawale. Boleh diceritakan nggak sih Pak? Di sini tuh kita bisa ngapain aja sih Pak? Iya, kalau bisa dilihat kan kayak Tawale ya. Tawale kan sebagaimana Menteri Sandiaga Uno juga sudah pernah sampai ke sana dan ada penyampaian pintu surga ya di dunia ya posisinya. Memang keindahannya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan keindahan di wilayah-wilayah lain ya posisinya. Dan khususnya keindahan bawah lautnya, koral-koral yang masih. Dan bahkan saya pernah berdiskusi dengan salah satu wisatawan diver internasional dari Jerman. Dia bilang kalau dibandingkan dengan spot diving yang ada di dunia yang pernah dia sampai, yang di Halsel paling terbaik. Karena bahkan dia hanya jarak dari pantai sekitar hanya 5 meter, dia masih menemukan banyak
fauna laut yang kemudian sebenarnya sudah jarang ada di daerah-daerah lain. Kayak kemudian lobster dia masih nemu, kemudian apa namanya gerombolan ikan, dan ini masih banyak sekali. Jadi bilang spot diving kalau kemudian lihat wisata bawah laut yang paling terbaik, dia menganggap bahwa di Halmahera Selatan masih yang paling terbaik yang dia ditemukan. Jadi sebenarnya kalau apa namanya wisatawan yang tertarik terkait masalah apa namanya wisata bawah laut di kita bisa dijamin akan sangat memuaskan posisinya. Memang di Halmahera Selatan nih lebih ke wisatawan internasional ya Pak justru ya. Oke. Bapak kira-kira kalau tadi kita ngomongin diving, Bapak sendiri suka nggak sih diving Pak? Saya sendiri kalau dibilang hobi sih enggak, tapi diving ya. Bisa lah ya Pak ya. Kira-kira ada nggak spot diving yang menurut Bapak nih paling bagus di Halmahera Selatan? Spot diving yang paling bagus kita kan pertama tadi Kepulauan Widi ya. Ada apa namanya beberapa spot apa namanya koral yang masih sangat bagus sekali. Kemudian di wilayah Kepulauan Sali dan Kusu. Sekarang di situ ada beberapa spot resort ya. Ada sekitar 4 resort di situ ya. Dan selama ini kan kesannya cuma jadi buat tempat turis internasional. Sebenarnya ternyata mereka juga membuka buat turis lokal posisinya, dan sudah ada bahkan yang bisa diakses di aplikasi-aplikasi lokal kita. Cuma memang secara promosi lokal belum begitu ini. Harapan kita mungkin ke depan bisa kita dorong supaya promosi untuk wisatawan lokal juga bisa terakses. Nah, Halmahera Selatan ini kalau kita lihat ibu kotanya di Labuha. Di Baluha. Labuha. Kalau di Bacan sendiri Pak, katanya ada festival. Ya. Marabose ya Pak? Ya, siap. Tahun lalu udah pernah dilaksanakan ya Pak? Ya, untuk festival Marabose sudah 2 kali ya kita laksanakan, 2 tahun berturut-turut di 2022 dan 2023. Dan insya Allah tahun ini juga akan kita laksanakan event festival Marabose ini, karena target utama kita event festival Marabose ini bisa masuk ke agenda Kementerian Pariwisata ya posisinya, sehingga dia bisa jadi agenda rutin di daerah, bagian sebagai kita untuk kemudian promosi daerah di bidang pariwisata, bidang budaya, dan bidang-bidang potensi-potensi daerah lain yang bisa kemudian kita dorong dari event ini. Jadi memang insya Allah event ini tetap kita akan dorong agar bisa kemudian masuk ke kalender agenda pusat, supaya kemudian bisa jadi agenda rutin di setiap tahunnya. Nah, kira-kira kita bisa ngapain aja nih di festival itu Pak? Festival Marabose ini kan esensinya adalah mencoba untuk mengangkat kembali budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ya, khususnya kaitannya dengan Kesultanan Bacan ya, yang menjadi salah satu kesultanan besar yang ada di Maluku Utara. Karena Maluku Utara kita ketahui ada 4 kesultanan besar ya, selain Ternate, Tidore, ada Jailolo dan Bacan. Nah, proses event festival Marabose ini mengangkat tentang napaktilas perjalanan kesultanan itu sendiri, mulai dari Pulau Makian sampai akhirnya masuk ke Pulau Bacan. Dan ini punya esensi historis yang cukup luar biasa, dan punya keterikatan yang cukup kuat dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga kami berharap dengan kemudian kita mengangkat event ini, masyarakat Halmahera Selatan bisa kembali melek terkait budaya dan sejarahnya. Karena di sana kita akan mendorong adanya kirab budaya, ya, kemudian memperkenalkan budaya-budaya yang ada. Sebenarnya kita ketahui kan dari kebudayaan-kebudayaan kita yang ada di sana sudah ada beberapa budaya benda dan tidak benda yang kemudian tercatat ya di kementerian. Kita berharap ini juga bisa ditampilkan, sehingga bukan jadi sesuatu yang cuma kemudian dicatat dan akhirnya kita khawatirkan ke depan menghilang, tapi bisa dilestarikan budaya itu, sehingga bisa jadi daya tarik wisata juga untuk kemudian bisa melakukan pengembangan pariwisata di kabupaten kita di sana. Berarti tahun ini akan ada lagi ya Pak ya? Ada lagi, tahun ini ada lagi. Kapan tuh Pak tepatnya? Tepatnya insya Allah di bulan Juli. Di bulan Juli. Di bulan Juli. Kita lagi persiapkan tanggal pastinya insya Allah dalam beberapa waktu ini nanti akan kita
kita publikasikan. Sebentar lagi nih berarti Iya, ya Pak sebentar ya? lagi. Tapi wisatawan luar berarti boleh ya datang ke Ya malah kita berharap festival? bisa ini bisa menjadi daya tarik ya wisatawan lokal, nasional bahkan internasional untuk juga bisa hadir. Ya. Jadi memang kita sedang coba godok, kita cari stakeholder yang kemudian bisa kita kolaborasi supaya kemudian event ini betul-betul bisa memberikan memberikan gambaran dan bisa meriah gitu posisinya terkait Halmahera Selatan. Wah, menarik banget nih. Di bulan Juli ya Pak? Di bulan ya? Juli, insya Allah. Oke, Pak. Kalau kita ngomongin tadi Festival Marabose itu, apakah tahun ini ada yang berbeda nih dari tahun sebelumnya mungkin? Esensinya sebenarnya Festival Marabose terkait tadi ya, perjalanan napak tilasnya. Ya. Cuma kita memang akan fokus ke situ untuk kemudian bagaimana nilai-nilai sejarahnya itu bisa kita angkat, kemudian nilai-nilai budaya itu betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Halmahera Selatan dan juga wisatawan yang nanti bisa hadir. Dan harapan besar kami memang event ini betul-betul bisa menghadirkan wisatawan-wisatawan tadi ya, yang kemudian datang dan juga menjadi daya tarik hingga ke tingkat nasional, sehingga pastinya memiliki dampak positif terkait pengembangan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pertama pastinya di bidang pariwisata itu sendiri. Oke, Pak, kalau misalkan tadi kita ketahui ya kalau di Halmahera Selatan kebanyakan wisatawan itu dari mancanegara, dari internasional ya Pak ya. Kira-kira berapa persen sih Pak yang turis-turis asing datang ke Halmahera Selatan? Saat ini hampir sebagian besar ya, kalau kita lihat tadi data yang saya terima sudah hampir 700-an pariwisata wisatawan mancanegara yang datang dari mulai Januari sampai bulan April ini ya, sudah hampir 700-an. Jadi memang hampir sebagian besar masih wisatawan mancanegara. Yang wisatawan lokal belum terlalu banyak. Dan sebenarnya ini yang jadi harapan kita dengan Festival Marabose ini bisa menjadi event promosi juga buat pencinta-pencinta alam ya yang ada di Indonesia, khususnya juga untuk tertarik bisa datang ke sana. Karena sebenarnya saya lihat mungkin banyak yang belum mengenal sebenarnya kalau Halmahera Selatan itu potensi-potensinya apa saja. Mudah-mudahan dengan event ini bisa kemudian kita tampilkan gitu posisinya. Menarik. Berarti nanti di Marabose ini lebih memperlihatkan budaya sejarah Halmahera Selatan. Nah, kalau tadi kita sempat nyinggung soal wisatawan internasional, balik lagi nih Pak. Kira-kira ada nggak sih upaya dari Pemkab sendiri untuk lebih memperkenalkan Halmahera Selatan di kancah internasional Pak? Kita untuk kancah internasional kebetulan dengan beberapa investor yang kemudian membuka resort di kita. Mereka kan selalu mengisi beberapa event-event pariwisata yang ada di Jerman dan di beberapa wilayah di Eropa. Ada beberapa yang kemudian berkoordinasi dan kita kolaborasi. Jadi mereka yang kemudian hadir di event tersebut dan kita pemerintah daerah juga ikut bersama-sama untuk kemudian mempromosikan potensi-potensi yang ada. Dan itu cukup optimal. Makanya kemudian para wisatawan mancanegaranya itu cukup banyak yang datang. Cuma lagi-lagi memang masalah yang kemudian dihadapi adalah masalah keluhan infrastruktur tadi. Contohnya dari 4 resort yang ada ini, kendala utama yang kemudian menjadi concern mereka adalah jaringan telekomunikasi. Yang saat ini memang betul-betul bukan sulit lagi, memang tidak ada. Oh, tidak ada. Di 4 resort itu tidak ada. Jadi memang kami berharap memang mudah-mudahan, karena Halmahera Selatan secara umum masih cukup banyak blank spot yang kemudian harus segera kita cover ya. Kami berharap juga ini jadi perhatian kementerian terkait, khususnya bagaimana bisa memperhatikan paling tidak spot-spot pariwisata bisa kemudian kita jadikan prioritas untuk kemudian mereka mendapatkan akses telekomunikasi, karena bagaimanapun sekarang kan untuk kemudian mengakses informasi bahkan mengakses terkait tempat ini kan sudah lewat sosial media dan online semua ya kondisinya. Kalau kemudian di sana tidak ada jaringan ya
akan sangat kesulitan. Ya. Nah, itu yang jadi harapan kita, mudah-mudahan bisa disupport juga dari kementerian, karena terkait telekomunikasi ini langsung ke pusat, ke Iya, kementerian, betul. Ya. Bapak, kira-kira menurut Bapak nih, apa sih yang membuat para wisatawan tuh nyaman, Pak? Apalagi kalau kita dengar tadi, menurut Bapak infrastruktur di sana masih kurang bagus dan juga ada telekomunikasi yang malah ada blank spot ya, Pak ya. Kira-kira apa sih nih, Pak, yang membuat mereka nyaman datang ke Halmahera Selatan? Rata-rata kalau yang saya diskusi dengan wisatawannya ya, khususnya yang mancanegara, memang keindahan alamnya yang memang betul-betul masih natural ya, masih terjaga, masih cukup baik. Ini yang kemudian membuat mereka betah, bahkan berkali-kali kembali ke sana. Dan kemudian juga kalau kita lihat akses, sebenarnya kan aksesnya mereka sedikit kesulitan itu, bahkan beberapa kali mengeluhkan terkait akses penerbangan dan yang lain-lain. Tapi mereka tetap senang kembali karena memang potensi wisata bawah lautnya, wisata alamnya yang cukup menjanjikan. Nah, ini yang kemudian mau kita kolaborasikan dengan wisata budaya ya, posisinya, karena kan secara historis ada kesultanan di sana. Kemudian ada ada tempat-tempat bersejarah yang kemudian bisa dikunjungi. Apalagi kalau kita ketahui juga bersama wisatawan mancanegara ini kan suka tertarik ya dengan budaya dan sejarah gitu ya, Pak. Ini yang mau coba kita dorong. Jadi saya harapannya ke depan budaya-budaya kita bisa angkat untuk jadi daya tarik. Ya kalau kita lihat ya, kalau misalnya kayak wisata di luar kayak di Hawaii atau bagaimana, itu kan budaya-budaya lokalnya yang coba didorong, diangkat supaya kemudian jadi budaya yang bisa dikenal oleh wisatawan mancanegara. Itu yang jadi gambaran lah yang kita dorong supaya bisa hadir di sana. Nah, terkait soal wisata-wisata yang ada di Halmahera Selatan, kira-kira kita bisa nyari informasi itu di mana sih, Pak? Mungkin ada sosmed atau ada website gitu mungkin, Pak? Nah, pertama website ya, kita ada website Halmahera Selatan, GoID yang kita punya. Dan ada beberapa konten-konten juga yang sudah kita upload di media-media sosial yang ada, YouTube dan yang lain-lain. Dan memang ke depan kita berharap mungkin kita akan coba juga bisa mengajak konten kreator atau influencer yang ada juga untuk bisa mendorong promosi-promosi yang ada. Nah, ini yang jadi ini kan spot wisatanya, masalahnya cuma ada baru 4 itu saja yang memang secara memadai sudah bisa ditampilkan ya. Tapi kami berharap dengan kemudian ada promosi-promosi, kolaborasi yang kita lakukan ke depan, tempat-tempat spot yang lain yang masih belum tersentuh. Tawalia tadi saja kan sebenarnya belum tersentuh, belum ada resort di situ, belum ada perjalanan pariwisata ke situ. Begitu juga dengan di Widi. Jadi harapan kami ke depan memang tadi ada investasi yang kemudian bisa juga datang hadir dengan kemudian bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan pariwisata yang ada di kita di sana. Nah, Pak, kalau untuk penginapan, kira-kira di sana memang cuma resort kah atau ada rumah-rumah penduduk yang bisa disewakan nih? Kalau di tempat resortnya pasti di resortnya saja ya. Mereka akan siapkan. Kalau kita di Kota Labuha ada beberapa hotel, beberapa penginapan juga yang ready, yang ada. Dan dari Labuha sendiri sebenarnya banyak spot pariwisata yang bisa kita akses yang cukup menarik. Apa karena salah satunya di kita paling dekat di sekitar situ saja ada beberapa air terjun ya. Ada air terjun Bibinoi, ada air terjun di Kaireu juga ada air terjun. Kalau kemudian ada satu yang unik, kita ada pantai yang kemudian airnya panas. Di pantai tapi airnya panas. Airnya panas. Karena kebetulan dia memang dekat ke spot geotermal. Jadi pantainya airnya panas. Jadi nama pantai apa, Pak? Pantai Desa Tawa namanya. Pantai Tawa. Itu ada air panas di situ. Jadi ada beberapa spot-spot pantai yang cukup menarik yang memang bisa dikunjungi. Jadi memang secara infrastruktur ada. Cuma memang kalau memang diharapkan infrastruktur itu memadai yang kita harapkan memang belum. Tapi sebenarnya sudah ada penginapan beberapa di sana. Artinya kita kalau ke sana nggak cuma bisa sendiri aja ya, Pak? Maksudnya ada paket-paket wisata lain gitu, Pak? Nah, ini yang kemudian lagi kita coba godok dengan dinas terkait. Harus ada
paket-paket tertentu yang kemudian kita ini, atau kemudian kolaborasi ya dengan entah itu dengan stakeholder yang ada, misalnya seperti travel atau apa, untuk kemudian coba kita dorong. Semacam tadi saya berpikir kan selama ini wisatawan mancanegara datang kan hanya langsung tiba, Bacan, kemudian naik speedboat langsung ke resort. Mereka tidak kemudian menemukan hal yang menarik di dalam kota. Kita berharap kita bisa dorong tadi di sisi kebudayaan. Karena di dalam kota masih banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Cuma memang belum terbentuk ekosistem pariwisatanya itu belum dibentuk. Nanti kita berharap dengan Festival Marbose ini bisa kemudian ada euforia untuk kemudian kita dorong agar spot itu jadi daya tarik tertentu gitu. Jadi wisatawan tiba di Labuha, dia tidak berpikir langsung ke resort gitu, dia bisa kemudian berkunjung, keliling-keliling. Karena kita di sana sekarang kita lagi dorong juga ada budaya namanya Baronda Beca di sana. Jadi setiap saat itu ada beca yang kemudian keliling kota gitu posisinya. Kita berharap dengan Baronda Beca itu juga bisa mendorong wisatawan mempergunakan transportasi beca yang ada untuk ke tempat-tempat wisata yang ada di dalam kota. Karena kan ada Kesultanan juga, kan ada Kedaton Kesultanan Bacan, ada di situ juga Masjid Kesultanan Bacan, ada Benteng Barnavel, benteng peninggalan Belanda, ada banyak spot-spot wisata budaya yang juga bisa dikunjungi. Ya, harapannya para turis nggak cuma langsung ke resort aja, ya, Pak, ya? Tapi lebih explore lebih luas lagi kaitannya dengan budayanya. Pak, tau nggak sih Pak, kalau misalkan sekarang tuh turis mancanegara nih lagi ngetrennya tuh ngevlog Pak, nyobain makanan-makanan Indonesia. Iya itu dia. Nah, kira-kira kalau di Halmahera Selatan nih kita bisa nyobain apa sih kalau di Halmahera Selatan? Kalau di Halmahera Selatan kita makanan makanan lokalnya juga cukup banyak dan cukup menarik ya. Saya kasih contoh saja untuk satu wilayah saja ya, di Labuha saja di kota itu, di Bacan, sambal aja ada 12 macam. Wah, banyak sambal aja ada 12 sekali, macam sambal. Kemudian rencananya kita nanti di Festival Marbose ini ada kita kolaborasi dengan satu komunitas ya. Komunitas yang rencananya mereka akan menampilkan 1000 menu bahan ikan yang akan ditampilkan. Jadi ada 1000 resep masakan olahan ikan. Nanti akan ditampilkan. Ya kalau kita sendiri kan kebanyakan itu makanan apa saja 1000. Jadi ada 1000 resep. Jadi memang cukup banyak. Jadi dan cukup menarik sebenarnya. Saya sendiri kadang-kadang juga bingung. Oh ada ya makanan ini gitu karena saking banyaknya. Jadi banyak sebenarnya. Nah, kalau di Halmahera Selatan sendiri ada ikan yang khusus kah Pak? Mungkin yang ada di Halmahera Selatan aja? Ikan khusus, kalau kita bicara ikan khusus ya, kita Halmahera Selatan ini kan lumbung ikan nasional. Jalur ikan. Jadi kalau mau dibilang ikan apa aja ada di kita sebenarnya. Mulai dari ikan tuna, ikan ikan dasar, ikan kerapu, semuanya ada di kita. Ikan-ikan ini ada semua di kita. Dan dan alhamdulillah sajian ikan di kita ini memang tidak pernah mengecewakan. Saya dari mungkin karena itu jadi 1000 resep masakan ikan. Iya, itu dia. Karena banyak sekali. Banyak sekali. Kalau dibilang khusus yang tidak ada di daerah lain, saya agak sulit mendeskripsikannya ya. Karena hampir semua ikan ada di kita. Ya? Ada di kita. Makanan-makanan ini ya Pak. Iya. Oke, kira-kira kalau misalkan turis datang ke Halmahera Selatan, tentunya pasti pengen bawa oleh-oleh Pak. Ada nggak nih produk unggulan dari Halmahera Selatan? Kalau saat ini produk unggulan atau kemudian yang sudah jadi hal yang dikenal di nasional bahkan mancanegara, batu bacan ya. Batu bacan pastinya. Ada di Pulau Bacan. Batu bacan itu sebenarnya bukan ditambangnya bukan di Pulau Bacan. Ada pulau terpisah namanya Pulau Kasiruta. Dan hanya di 2 desa. 2 desa itu kemudian menjadi 2 jenis batu saja, batu doko dan batu palamea. Batu bacan doko, palamea itu cuma ada di 2 desa itu penambangnya. Dan batu bacan ini kan jadi batu akik yang kemudian berbeda dengan batu-batu akik yang lain, yang sampai hari ini masih jadi
ikon oleh-oleh lah ya dari Bacan. Tapi selain itu masih banyak yang lain. Dari kulinernya ada kamplang ya, kerupuk kamplang namanya, kerupuk dari ikan. Kemudian banyak sih kalau dideskripsikan ada beberapa produk yang kemudian saat ini sedang kita upayakan untuk kita dorong agar bisa optimalkan di bidang UMKM untuk bisa kemudian mengolah produk-produk ini sehingga bisa dipasarkan untuk jadi buah tangan atau oleh-oleh dari Halmahera Selatan. Nah saat ini upayanya seperti apa tuh Pak untuk meningkatkan UMKM itu sendiri? Upaya itu kemudian kita dorong juga kan ya di Festival Marabose ini kita siapkan booth khusus untuk UMKM dan kemudian ada beberapa program-program dari kementerian yang kemudian kita dorong agar UMKM ini bisa aktif dan juga bisa berdaya ya. Salah satunya tahun ini kita sedang berupaya untuk kemudian bisa menghadirkan dekranasda daerah. Dekranasda daerah ini kan satu tempat yang kemudian nanti menampilkan hasil UMKM dan hasil karya daerah yang nantinya bisa kemudian mendorong pertumbuhan produk-produk lokal ya. Ini yang lagi coba-coba kita upayakan kolaborasi dari mulai PKK-nya dengan kita pemerintah daerah agar coba kita bisa optimalkan tahun ini supaya kemudian hadir dan bisa menghadirkan produk-produk daerah yang kemudian bermutu yang bisa kemudian kita pasarkan di tingkat lokal ataupun tingkat nasional. Pak, kalau tadi kata Bapak nih si Batu Bacan ini ada di 2 desa aja ya Pak ya? Tapi turis-turis mancanegara tahu nggak sih Pak kalau misalkan ada di situ? Secara selama ini kan yang diketahui hanya bilang Batu Bacan saja. Tapi secara historis ya batu ini asalnya dari mana, kemudian ini. Nah ini yang mau coba kita angkat gitu. Lewat festival Marabose ya dari promosi pariwisata kita mau coba kita angkat. Jadi tidak sekedar mengenal ini batu akik, batu bacan gitu istilahnya, tapi kan tidak mengetahui Batu Bacan ini bagaimana, penambangannya seperti apa. Karena di Kedaton kita juga ada satu batu bacan yang cukup besar, beratnya 1 ton ya. Dan itu jadi ikon yang memang kita itukan di situ supaya kemudian ada nilai sejarah dan nilai pariwisata yang bisa kemudian kita tampilkan gitu posisinya. Oke. Pas selain meningkatkan ekonomi lewat pariwisata, tentu pelayanan untuk warga harus ditingkatkan juga nih Pak. Dengan cara lain nih, misalkan di kawasan ekonomi strategis, ada pembangunan pasar ya Pak katanya Pak di sana Pak. Sejauh mana nih Pak progresnya? Pasar ini kan dibangun di tahun periode sekitar 2016 sampai 2020 ya kalau tidak salah. Tapi kemudian karena memang dia dibangun di wilayah baru, di kawasan baru, ya kawasan perkembangan ekonomi yang baru, memang ada beberapa kendala yang kemudian sehingga pasar ini kemudian tidak optimal. Tapi kami berkomitmen kita akan berupaya agar kemudian kawasan ini bisa kemudian kita dorong agar bisa berkembang. Kita akan cari solusinya. Karena bagaimanapun pengembangan kawasan ini menjadi penting untuk menopang ekonomi daerah juga kondisinya. Karena kalau kemudian pengembangan ini tidak dilakukan, kita mengkhawatirkan akan terjadi semrawut ya di titik-titik tertentu. Tapi kami pemerintah daerah akan berusaha optimal supaya kemudian kawasan ekonomi ini bisa hidup dan bisa menjadi penopang ekonomi di Halsel insyaallah. Kira-kira akan ada berapa titik tuh Pak? Bangunannya sudah lengkap sebenarnya. Bangunannya sudah lengkap dari mulai pasar ikan, kemudian pasar mall ya, mall walaupun bukan mall seperti di sini ya. Seperti pasar modern mungkin. Ya, seperti pasar modern lah. Sebenarnya sudah cukup lengkap. Cuma optimalisasinya belum maksimal. Karena tadi dia di kawasan baru dan jaraknya dari kemudian kota cukup lumayan. Yang sekarang yang coba kita sedang carikan solusi pertama masalah transportasi. Bagaimana kemudian mengatur alur transportasi agar kawasan ekonomi itu bisa hidup ya. Karena sekali lagi penopangnya itu. Kalau kemudian alur transportasinya tidak kita rancang, kita desain sebaik mungkin, pastinya kawasan itu akan tidak berkembang.
Kemudian yang selanjutnya pastinya dimanapun kalau kita berbicara kawasan ekonomi, istilahnya kita butuh gulanya, ya. Kita butuh daya tarik tertentu yang harus kita tempatkan di situ. Sedangkan sehingga saat ini kita lagi coba mencari solusi bagaimana kemudian kita cari daya tarik yang pas. Apakah pengembangannya kita dahulukan mall pembelanjaannya atau kemudian yang lain, sehingga daya tarik ekonomi lain akan coba ke sana. Saat ini kita sedang dorong kemudian beberapa pelayanan publik kita yang sempat tadinya sudah ada di sana, kita dorong supaya kemudian bisa dioptimalkan untuk diaktifkan lagi di sana. Pelayanan publik satu pintu ya, jadi pelayanan KTP, pelayanan publik yang lain, perizinan dan yang lain kita mau coba optimalkan untuk coba diaktifkan di sana, sehingga nanti akan jadi daya tarik untuk bisa masyarakat ke sana. Berarti tadi infrastruktur ini salah satu hal yang paling krusial ya Pak di Halmahera Selatan. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Betul. Oke Pak, bulan November kita mau pilkada nih Pak. Gimana nih kira-kira Bapak ke depan, apakah akan mencalonkan kembali atau seperti apa Pak? Iya, kontestasi politik ya, pastinya kalau dilihat kontestasi politiknya, kita, apalagi saya bicara saat ini kan sebagai incumbent, kita pastinya akan ikut lagi untuk kemudian bisa terlibat dalam kontestasi tersebut, dalam arti semangat yang kita bangun adalah semangat untuk kemudian memberikan kontribusi untuk daerah. Karena bagaimanapun kalau saya punya prinsip dalam terjun ke dalam politik, kita harus bawa dengan nawaitu yang baik, ya. Prinsipnya apa dulu? Mau bangun daerah atau mau memberikan kontribusi untuk daerah, atau hanya memang sekedar mengejar kekuasaan. Kalau hanya sekedar mengejar kekuasaan, saya rasa di bidang lain pun masih bisa kita lakukan. Karena prinsipnya menjadi pemimpin satu daerah ini memiliki tanggung jawab yang besar. Tidak hanya kemudian kita berpikir diri sendiri ataupun kelompok, tapi kita berpikir tentang amanah yang kita pegang terkait masyarakat yang kita pimpin. Ya. Kalau kemudian kita pimpin dengan cara yang salah, pastinya punya dampak buruk terhadap diri kita, entah saat ini ataupun nantinya gitu posisinya. Tapi kalau kemudian kita bisa memberikan dampak yang positif yang baik, dia akan punya dampak yang positif yang baik juga untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi itu yang kemudian jadi motivasi dan harapan, sehingga saya kemudian di kontestasi ini kemudian hadir lagi karena merasa masih memiliki cita-cita yang besar untuk kemudian memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan Halmahera Selatan yang potensinya masih sangat banyak sekali. Ya. Potensinya masih sangat luar biasa. Karena Halmahera Selatan dari mulai kemudian isi buminya sampai kemudian yang ada di laut dan di darat masih jadi potensi-potensi yang saat ini jadi perebutan banyak kepentingan yang kemudian harus bisa kita olah secara baik sehingga punya dampak positif terhadap masyarakat dan juga daerah. Karena bagaimanapun kepemimpinan itu bukan berbicara pribadi atau kelompok ya. Kita berbicara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan semua. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih. Apa nih harapan besar Bapak untuk Halmahera Selatan? Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat ataupun pemerintah pusat, Pak. Silahkan. Iya, kalau saya pribadi ya punya harapan besar, sebagaimana tadi Mbak Putri sampaikan, umur masih 36 tahun. Posisi saya sekarang mungkin masuknya generasi Y ya, posisinya antara generasi Z dan di antara itu. Jadi punya keinginan besar untuk bagaimana bisa mengkolaborasikan potensi-potensi yang ada, potensi masyarakat dari mulai generasi mudanya, kemudian masyarakat yang ada di Halmahera Selatan untuk kemudian bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Entah itu potensi pertambangan, perikanan, kehutanan, pariwisata, semuanya kita bisa dorong. Dan saya selaku putra daerah yang kemudian sempat kemudian mendapatkan pengalaman dari mulai
di Jakarta, kemudian sempat juga studi di Australia, melihat potensi yang ada ini cukup luar biasa. Kalau kemudian bisa kita apa namanya, kita kolaborasikan dengan seluruh aspek yang ada untuk kemudian potensi ini bisa memiliki dampak besar. Jadi saya pribadi mengajak ya kepada seluruh masyarakat Halmahera Selatan, dengan kolaborasi saya rasa dengan bersatu apapun yang kita inginkan pasti bisa kita lakukan ya. Atau mungkin sesuatu yang dianggap mustahil pasti akan bisa kita lakukan asalkan kemudian kita bersatu. Kemudian yang selanjutnya dalam apa namanya politik atau dalam kontestasi apapun, perbedaan itu hal biasa, ya, perbedaan itu hal biasa. Tapi bukan perbedaan itu kemudian menjadi salah satu hal yang jadi pemecah kita, jangan. Karena saya sering bawa istilah ini ya, kontestasi pilkada atau apapun itu seperti kita main bola saja. Ketika wasit meniup peluit tanda dimulai pertandingan, kita boleh beda tim. Tapi kemudian ketika peluit itu selesai, berarti kita sudah selesai dan kita berpikir bagaimana sama-sama membangun daerah yang kemudian kita bangun. Dan saya harap apa namanya ke depan dengan potensi-potensi yang ada, saya rasa kita semua punya pastinya punya kontribusi, punya potensi untuk kemudian sama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Nah, itu. Gak terasa nih kita ngobrol-ngobrol soal Halmahera Selatan. Bapak terima kasih banyak sama-sama Mbak sudah Putri di Nusa Raya kali ini Siap. mendapatkan informasi soal Halmahera Selatan. Siap, makasih banyak. Sobat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.